Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup kita, janganlah kita membiasakan diri kita mengumbar kebaikan kita, memposting perbuatan baik kita supaya kita dikenal. Allah kita Allah tersembunyi. Ia menginginkan kerendahan hati dari kita saat kita memulai aksi nyata demi mewartakan kasih Allah. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ajarilah kami anak-Mu untuk mengenal rencanamu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak jatuh pada kesombongan, tetapi kami mampu menjadi pewartamu yang sejati di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Kegigihan, niat yang kuat, motivasi yang teguh, dan visi yang jelas menjadikan Elisa memiliki relasi yang mendalam kepada Elia, sehingga apa yang diajarkan, apa yang mereka perbincangkan, semuanya mudah dipahami karena ada kejujuran, keterbukaan di dalam relasi. Sehingga Elisa pun begitu banyak belajar dari Elia tentang suatu hal, bagaimana menjadi seorang nabi Tuhan. Niat yang kuat, kejujuran, motivasi menjadi kunci Elisa untuk layak menjadi seorang nabi Tuhan. Kita diajak untuk melihat kembali bagaimana niat kita ketika kita beragama. Kita diajak untuk merenungkan kembali niat kita ketika kita beriman akan Yesus dan mengaku diri sebagai murid Kristus. Sudah jujurkah aku menjadi murid Kristus? Ataukah ada motivasi-motivasi yang terselubung, yang dibungkus di dalam kesucian, di dalam kata-kata mutiara yang begitu indah sehingga orang tidak mampu menemukan apa motivasi jahat yang ada di baliknya. Hari ini kita diajak untuk belajar membangun relasi yang jujur. Begitu indah bukan di dalam relasi suami istri, ibu anak, teman, anggota komunitas, jika dibangun dengan relasi yang jujur, tanpa malu-malu meminta, tanpa malu-malu untuk berbagi, tanpa malu-malu untuk meminta evaluasi ketika ada salah. Itulah yang dilakukan oleh Elisa, sehingga dengan mudah ia meminta sesuatu kepada Elia karena ada relasi yang jujur. Di dalam Injil hari ini, Yesus juga mengingatkan kepada kita, Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan akan mengajar engkau. Lihat, menolong sesama, bangun gereja yang hidup, atau memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak perlu untuk kita kuar-kuarkan. Karena Allah melihat apa yang tersembunyi, perbuatan yang jujur, perbuatan yang baik yang kita lakukan. Di dalam khotbah di bukit yang dituliskan oleh Matius, Yesus berkata, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Lihat, Allah Bapa meminta kita untuk melakukan dengan kejujuran. Ketika kita melayani, ketika kita memberi, ketika kita membantu orang untuk berbuat baik, menjadi lebih baik, kita diminta kejujuran.
motivasi yang tulus. Jika tidak, sia-sialah kita sudah berbuat baik banyak hal, melakukan perubahan di dalam hidup mengereja yang sedang berziarah di dunia ini. Kalau kita melakukannya dengan pamrih, bukannya menjadi berkat, tetapi justru menjadi ancaman bagi kita. Hari ini Yesus juga berkata, jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Bapa meminta kita untuk tidak sombong dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang telah kita perbuat. Kadang kita sebagai manusia, saya pribadi selalu mengatakan, itu kalau bukan karena saya, itu nggak akan terjadi. Itu kalau bukan karena saya, mungkin gereja tidak seperti ini. Itu kalau bukan karena saya, mungkin jalan kita masih jelek terus. Saudari-saudaraku yang terkasih, beranikah kita jujur menjadi murid Kristus, baik di dalam pelayanan, di dalam tugas perutusan, maupun di dalam menolong orang? Relasi yang jujur, pertolongan yang jujur, dan doa yang jujur tidak menuntut pengakuan dari orang lain, karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Beranikah kita selalu membangun semuanya di dalam kejujuran, sehingga relasi kita di dalam membangun komunikasi dengan Allah, kita dan sesama berjalan sebagaimana mestinya. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah kepada kita semua yang berani jujur dan berani memiliki niat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita penyelamatan Allah, yakni setiap orang menjadi selamat dan kedamaian memenuhi gereja kita, negara kita, dan dunia kita. Selamat pagi dan semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan takut untuk membangun relasi dalam kejujuran, terutama di dalam keluarga, relasi suami istri, orang tua dan anak, dan bagi yang di komunitas, relasi antar anggota komunitas. Jika dibangun di dalam kejujuran, baik niat, motivasi, dan visi yang jelas, maka kita pun akan dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah yang mampu menjadi garam dan terang dunia. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.